tunjuk kepada suhunya atau dukur-dukurnya atau ahli nujumnya bagaimana ini, maka diinformasikan bahwa ini besok akan ada orang yang menggoyang kedudukan jenengan laki-laki. Maka untuk menyelamatkan kedudukan jenengan itu harus diadakan mobilisasi pembunuhan massal semua anak yang lahir laki-laki. Ya, terjadilah semua wanita yang melahirkan laki-laki anaknya dibunuh. Semuanya dibunuh. Tapi ibu Fir'aun itu ibu Musa itu diberi inspirasi oleh Allah atau ilham agar anaknya ketika ada operasi disimpan di dalam tubuh. Nah, cara kene wali ditempatkan di atas dapur sehingga ada operasi tidak mungkin ada bayi dalam wali. Akhirnya selamat. Begitu selesai operasi, ibunya diilhami bahwa suruh membuat kotak wadah bayi cemplungno ning sungai. Maka namanya Musa. Mutu air, sa itu kayu. Di Musa itu hidupnya di atas air, di dalam kayu kotak. Terus mengalir terus, tiba-tiba sampai dekat ke istana raja. Dan kebetulan zaman dulu itu airnya sangat bagus dan istrinya itu sedang berada di pantai, di sungai. Sungainya namanya Sungai Nil. Lihat itu apa itu? Karena minta pada ajudan-ajudannya coba itu diambil. Nah, isinya bayi. Kan aneh tak? Ketika bayi itu istrinya usul kan tidak punya anak. Kenapa tidak punya anak? Ini menurut kisah bahwa Fir'aun setiap mendekati Asia itu selalu berubah. Kondisinya asal semangat tiba-tiba di dekatnya bro-bro. Asal semangat tiba-tiba dekatnya bro-bro. Itu karena memang Asia itu jelas-jelas tidak suka dengan kehidupan Fir'aun yang ada di dalam kerajaan. Maksudnya ini bagaimana kalau kita rawat sebagai anak kita, siapa tahu bisa menjadi penerus kekuasaan. Nyata sudah mengumumkan supaya semua anak laki-laki dibunuh, ada anak laki-laki datang kok malah diambil sebagai anak angkat. Yang luar biasa. Itu jadi anak angkat sudah agak besar gitu, di gudang-gudang kerempatnya tiba-tiba kebetulan orang-orang kan seneng berjenggot teman di gudang-gudang jenggotnya ditarik. Waduh, Fir'aun marah, wah ini mau dibanting. Nah, istrinya tidak boleh, anak jangan dianggap itu sungguhan. Anak ya seperti itu. Kalau tidak percaya coba saja. Kalau langsung diberi dua benda antara barang dan roti. Gitu ketika nanti berangkat dikasih barang dan roti, akhirnya Nabi Musa mau mengambil roti, ditablet kalau Jibril, akhirnya mengambil barang, baru sampai lidah terus ditablet oleh orang-orang yang ada di mana, sehingga Nabi Musa jadilah celat. Celat itu apa? Tidak. Celat. Karena celat baru yakin, nah ini memang anak yang seperti itu. Akhirnya ketika kita dalam pergaulan kita dalam sosok adalah bahwa ada pertengkaran dua suku antara Kipti dan Israel, Bani Israel. Namanya pemuda itu bertengkar. Setelah Nabi Musa melihat orang yang Bani Israel itu mengadu kepada namanya orang yang sedang ditekan itu mesti akhirnya di Nabi Musa membuat nakut-nakuti, tapi jangan bertengkar, dijotos ternyata mati. Maka ada istilah tangan kanan kuburan,
tangan kiri rumah sakit. Jadi itu luar biasa. Ada kejadian Nabi Musa disuruh memilih itu pun diabadikan oleh masyarakat Jawa. Kalau usia berangkang, usia 7 bulan diadakan dun lemah. Terus anak-anak disuruh milih beras atau uang. Itu diabadikan seperti itu. Banyak tradisi itu. Nah, itulah kondisi terakhirnya karena menjotos orang sampai mati. Jadi pembicaraan tangkap mati atau hidup. Kalau ada orang dalam istana yang beriman memberitahu kepada Musa, ini sudah sepakat kabinet rapat untuk menangkap kamu hidup atau mati. Lebih baik kamu minggat saja, sudah minggat pergi ke Madian, yaitu nyabrang Mesir ke Palestina. Lala sampai di Madian itu ada orang sedang mengantri air untuk memberi minum hewan peliharaan. Ada 2 anak wanita yang tidak ikut antri. Kenapa? Nanti kalau sudah selesai semua selesai. Lala sebelahnya itu ada sumur yang tertutup batu. Nabi Musa namanya pemuda orang gadis itu kan masih ingin menampakkan ini diambil batunya diangkat, airnya terus diambilkan untuk anak-anak terus pulang dulu. Ditanya bapaknya, oh kamu sudah pulang? Ada pemuda yang Pak, tujuh bapak pemuda itu dijadikan pembantu kita daripada kita itu wanita ngaret dewi, aman dewi, sesuai kurangnya beban. Coba suruh datangi lagi di tempat antrian air itu, datangi sejak pulang dilaporkan pada bapak, ditanya kamu dari mana? Akhirnya dia bilang bahwa dia dalam pelarian, dah kamu di sini sudah insya Allah selamat. Akhirnya ikut namanya bapaknya namanya Soeb. Soeb itu Nabi, punya anak wanita 2, yaitu akhirnya Pak, mau ikut juga membantu. Akhirnya Nabi Soeb melihat karakter kepribadian Musa yang baik, dan nanti saya ambil jadi menantu saya. Bagaimana? Saya tidak punya apa-apa itu Pak. Padahal orang kawannya berdua no, mas kawin lagi dong. Gini kue melu aku 8 tahun rata upai. Sampai kena cara menjawab apa? Ngenger, tahu ngenger? Pak siapa tuh Pak? Tadi mesti ngerti. Ngenger tuh melu moro tua, nyambut gawin bantu moro tua, tapi orang diupai, orang dibayar. Tahun tahun menggembalakan lagu itu berhasil, akhirnya tak genepi 10 tahun, sengrong tahun, engkau nak pedusai mana anaknya WMKB. Ternyata 2 tahun itu mana terus itu namanya keuntungan dari Nabi Musa. Setelah 10 tahun ada panggilan dari Allah agar kembali lagi ke Mesir. Jadi sampai saya ada nak ngomong orang cetok, apa namanya selat. Bok kulon nyuwun tulung, kakang kulon pun dengan angkat jadi nabi, namanya Harun. Karena Harun itu kita ngomong, akhirnya diangkatlah Nabi Harun sebagai nabi atas usulan Nabi Musa. Karena satu nabi yang bersaudara itu jadi Nabi semua yang Nabi Musa itu. Nah, ketika berangkat Nabi Musa berdoa, Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka kalau ada sewu kiai pidato pendonga iki tak takoni, dengan pendonga iki apa dianggap yang dianggap itu peron kabeh. Kita itu menghadapi orang yang berbeda agama keyakinan.
ternyata kita pakai di dalam setiap pidato. Robisor ini harus 4 papan. Ya ini itu ono perlu di apa namanya muktadal kalkan atau 4 papan. Doa itu cuma doa dibaca. Doa itu adalah doa Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Tak juga rahasianya begitu. Doa ini orang tak nak doa pribadi apa-apa. Doa di hadapan audien jamaah tidak baik. Doa Rabbi Surah itu tidak baik sebab sudah menempatkan audien itu sebagai pengikut Fir'aun. Ini sekedar tahu saja. Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, doa pribadi, bapak doa sendirian nggak apa-apa. Kalau di depan umum jangan dibaca itu. Itu masake senjit. Ngarepan dianggap pengikut Fir'aun. Wa wahabna lahu mir rahmatina wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Kami berikan lagu kepada Musa merahmatina sebagai wujud kasih sayang kami kepadanya, kepada Nabi Musa. Permohonannya dipenuhi. Musa ke ngomong orang setroh aku malah dituju, maka permintaannya untuk mengangkat saudara sebagai nabi dituruti. Akhahu yaitu berupa saudaranya Harun Nabi yang dijadikan sebagai nabi, diangkat pula sebagai nabi. Itulah nabi yang bersaudara. Ini pun boleh dengan mengangkat saudaranya menjadi pejabat Pemamong, Pak Preman jadi kepala desa, saudaranya jadi kebanyak. Boleh dengan mengambil kisah dari Raja Nabi Musa. Boleh, atau itu demi untuk kepentingan umum. Itu kalau tidak ada Harun, tidak ada juru bicaranya yang pandai berdiplomasi. Maka kita dengar ini masalah Nabi Musa cukup sederhana karena ada kisah yang panjang. Ini ditulis saja sebagai perlengkapan dari kisah-kisah para nabi Ibrahim dan seterusnya. Wal fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wal fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ulangi. Fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Harus merubah makronya, dibenarkan dibaca Ismail, jangan dibaca Ismail, jadi rusak. Ismail ain di tenggorokan. Ini karena tidak itu Ismail itu tidak bisa membacanya Ismail. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasal sudah kulit rusak artinya karena tidak ada ain harus di tenggorokan. Ini yang jadi imam bahwa diluruskan atau nanti modal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi yang betul nasta'in tenggorokan, nasta'in
tapi di luar Jogja atau daerah-daerah selatan. Kalau orang Pantura, Pak Sari kan orang Pantura, Doro mesti beda. Tapi yang orang daerah selatan rata-rata seperti itu. Ain jadi nga, abidin jadi abidin jadi ngabidin. Ini harus dibenarkan, maksudnya agar bacanya tidak salah yang fatal. Innahu sunnah Ismail itu karena sungguh-sungguh shodiqal wa'di, orang yang selalu menepati janji, selalu menepati janji. Ini ada kisahnya dalam kitab tafsir bahwa ketika ia kencan dengan temannya, tiba-tiba temannya lupa. Nanti 2 hari baru datang lagi teringat. Dia tetap dia berada di tempat itu karena begitu komitmennya terhadap janji yang telah diucapkan. Nanti temannya minta maaf, apa kamu di sini aja, saya di sini terus karena saya sudah berjanji. Ini terus ibu kisah yang aneh, namanya Sunan Kalijogo. Dia kisah Ali yang mengada-ada bahwa Sunan Kalijogo ketika dipecat oleh Sunan Bonang karena tidak haji, disuruh di tempat itu jangan sampai pergi-pergi. Terus gawe cerita berada di pinggir kali, rumanti ono gelagam wangi berkumpul kabeh, dia berada di situ sampai 2 tahun. Dan cerita itu adalah cerita yang palsu, yang betul memang berada itu tapi tidak berada seperti yang tapi namanya Kalijogo dari kata Kodi Jaka. Kodi itu namanya hakim, jaga yang bersih, tidak mau disuap. Itu Sunan Kalijogo. Dan terus karena sing maca kisah itu wong ngerti bahasa Arab, terus dianggap Jogo Kali. Sunan Kalijogo diterjemahkan jadi Jogo Kali. Ini pinggir kali nanti 2 tahun nanti diselimuti oleh pohon namanya Gelagah Wangi. Maka di depan ada namanya Jalan Gelagah Wangi. Ini sekedar cerita aja. Itu namanya cerita yang mengada-ada. Maka diprotes oleh orang-orang yang rasional. Nak wali kok nanti 2 tahun di pinggir kali orang sholat, itu tujuh wali setan. Ini harus dipahami. Benar, nah, sampai dibuat seperti itu namanya bukan wali tidak mungkin orang sholat mesti sholat. Terus dia cerita sing aneh-aneh. Nah, diarani wali dengan bertamu Jumatan, wali ini kok orang Jumatan, ngakune Jumatannya nih Mekah. Nah, itu mengada-ada, hati-hati Pak. Banyak sekarang tuh model-model dianggap semua jadi wali, jadi wali. Ketika jauh atau sekarang Gus Dur wali, saya tahu persis Gus Dur nang wali. Ketika istri anaknya wedok kawin ini, Gus Dur jadi wali persis. Wali tenang Pak. Ketika anaknya nikah, itu yang nikahkan Gus Dur itu jadi wali. Dulu dia dicatat di buku hidup ke sekolah anak-anaknya, Gus Dur itu wali. Ada di buku-buku terangkan ijazah atau di rapot-rapot anak-anaknya, wali itu Gus Dur, wali. Ketika nikah walinya Gus Dur, karena anak wedok dinikahkan itu bukan wali. Paham tak? Saya wali nikah kalau wali murid. Nah, itu harus dipahami. Saya kira banyak orang menganggap itu wali-wali sebagai apa? Ada semacam feedback, ada pengembalian. Bahkan sebagai anak wali sebab kaidahnya katanya, saya ngerti nak itu wali yang mau wali. Wong sing muni ngarani Gus Dur wali, wong kuwi berarti wali. Karena ngerti nak Gus Dur wali. Berarti saya juga wali, mau nggak bisa ngarani Gus Dur wali. Ini harus dipahami, hati-hati. Itu hanya istilahnya cara wong Jawa apa? Ngempek apa namanya?
ngomong ten. Kita menyebut Pak Edi Wali, ben aku diarani wali. Aku ngaren Pak Leman Wali, ben diarani aku yo wali. Besok nak wis taono Pak Leman, Pak Mansur Wali ngerti, baru Pak Leman Wali. Saya ngerti nak Pak Leman Wali yo wali, ngono lho maksudnya. Layak ribul wali ilal wali. Saya ngerti nak kuwi wali, yo berarti dia wali. Ini sekedar hati-hati Pak. Sekarang tuh banyak orang yang wali tujuannya dia diarani wali Pak. Selama tuh ngarani Pak Mansur yang wali, berarti Pak Selamat wali, nyatanya berarti aku wali. Benar loh Pak. Hati-hati. Orang banyak yang model kamuflase seperti itu. Perlu dipahami. Ternyata dalam surat Yunus itu yang dari wali itu gampang. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Asal orang itu beriman dan takwa kepada Allah, itulah namanya wali. Asal orang beriman dan takwa kepada Allah, itu namanya wali. Wali itu apa? Pelindung atau pelaksana daripada aturan-aturan Allah. Yang dengan orang terpengaruh, tertipu oleh istilah-istilah wali. Dalam Al-Quran sudah jelas-jelaskan. Innahu, sesungguhnya Ismail itu adalah orang yang paling cinta atau jujur dalam memenuhi janji, dan dia wakana rasul, dia juga seorang rasul dan nabi. Ismail adalah anak Ibrahim yang tertua dari istri yang kedua. Ini harus benar. Jadi dalam sejarahnya, Sarah sebagai istrinya itu merasa perjuangan suaminya akan mengalami putus, mengalami mandek kalau tidak ada penerusnya. Maka Sarah sebagai istri yang sudah tua berpikir, wah nanti bagaimana ini kalau tidak ada keluarga. Maka coba Mas Ibrahim, siapa itu, Hajar itu kau ambil sebagai istri. Asalnya hadiah dari Raja Mesir untuk Sarah, karena Sarah itu orangnya cantik, halus, tapi masak-masak sendiri, asal-asal sendiri, makan-makan sendiri. Akhirnya dihadiahi pembantu namanya Hajar. Setelah kumpul terus, Sarah merasa perjuangan istrinya, suaminya harus ada yang teruskan, dibuat keputusan walaupun berat, itulah namanya perjuangan. Suruh mengambil istri muda kepada pembantunya, namanya siapa? Hajar. Ternyata setelah jadi istri, suami istri, Hajar bisa hamil, sehingga Sarah perengat-perengut. Tahu perengat-perengut kan? Perengat-perengut. Kok bisa hamil? Aku rasa akhirnya seakan-akan ya nontok sopo. Akhirnya Ibrahim melihat gelagat si orang apik. Dan itu bertengkar, tapi tiga sing enteng-enteng bae, rada wajahnya rada kurang berkenan. Akhirnya Ibrahim tanggap, terus dijak pergi dari Palestina menuju ke daerah yang sepi yang tandus namanya Maron, sekarang menjadi Mekah. Nah di Mekah sanalah siapa Hajar melahirkan dan membesarkan anaknya. Maka ketika di Mekah itu, ketika anaknya Ismail sudah lahir, kemudian musimnya musim panas dan selalu butuh air minum, sedangkan air minum sangat berkurang, maka terjadilah mencari air. Hajar dalam mencari air itu berjalan dari bukit ke bukit, dari bukit Sofa ke bukit Marwah, maka diabadikan sebagai amalan ibadah umroh dan haji. Mencari bolak-balik tidak pernah, tiba-tiba mau kembali anaknya yang namanya Ismail itu di kakinya memancar air, mata-mata hasilnya kan anaknya harus mancar-mancar, keluarlah air.
jam. Bahasa Jurhum, air itu jam. Maka namanya sampai sekarang disebut air jam. Itu sejarahnya seperti itu. Tahunya kalau ada air karena muncul burung-burung kok berdatangan ternyata ada air. Itulah namanya. Tapi namanya bukan ujian. Apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum jadi Nabi namanya irhas. Ingatnya namanya apa? Irhas alif ra alif apa? Alif ra ha shad irhas. Kejadian yang luar biasa yang ada pada Nabi sebelum jadi Nabi namanya irhas. Nah, saat jadi Nabi namanya mukjizat. Dan mukjizat sudah terakhir, sekarang sudah tidak ada mukjizat lagi. Jangan tiru-tiru agama lain. Pada mukjizat sudah ditutup oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat ya Quran ini. Kalau ada orang sekarang bisa hebat, itu kalau beriman namanya maunah. Kalau rodo tinggi jenenge karomah wali. Seperti Gus Dur, Pak Selamat, Pak Teman itu namanya karomah karena wali. Kan pernah nikahi anaknya. Iya Pak. Iya kan? Wali, Pak Abedi, wali. Karena pernah Pak Sari pernah kan? Pernah berarti wali. Pak Edi pernah belum jadi wali dan inilah kan dibuat nyaman saja jangan menyebut kalau ada orang yang diambil sebagai wali biasa saja. Wali juga manusia. Nabi saja makan, minum ke pasar dan juga nikah, tidur dan apalagi di bawah Nabi namanya wali. Ini harus bukan merendahkan tapi kita tetap menghargai itu sebagai orang wali. Tapi jangan berlebihan. Terus saja. Ya. Ini ada kisah Nabi Ismail ketika kawin nanti. Anak cucu Nabi Ismail itu ya sekarang jadi orang-orang Arab. Ketika Bapak Ibrahim itu berkunjung ke rumah Ismail, istrinya itu melaporkan waduh, nak Ismail itu karakternya ini menjelek-jelekan. Setelah pulang Ibrahim pesan, "Duh, engko nak bojomu teko kandhani ya apa itu kosen sing sebelah itu disuruh ganti kosen maka begitu Ismail teko mau tamu ada siapa Nabi Ibrahim aku nama orang tuanya gini pesannya apa katanya kosen itu suruh ganti yang langsung dipegat karena istri kalau jelek-jelekan suami jangan sampai ada istri tapi menjelek-jelekan suami atau sebaliknya suami menjelek-jelekan istri. Tidak boleh dalam rumah tangga, tidak boleh saling menjelekkan yang harus dibangun. Saya kira itu tentang kisah Nabi Ismail. Ismail orang yang jujur sampai ditarik oleh bapaknya Arab disembelih, bapaknya mimpi nak menyembelih menyerahkan diri. Aku akan tunduk kepada perusahaan ayah silahkan. Ternyata dia siap disembelih oleh ayahnya. Karena ayahnya dia akan mendapat perintah. Itulah dikatakan orang yang sangat taat kepada janjinya. Itu sudah kisah Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail berjasa untuk membangun Ka'bah bersama ayahnya. Sehingga di sebelah Ka'bah ada namanya tempat khusus untuk istirahat Ismail ketika muda. Namanya apa? Hijr Ismail. Hijr itu ruang kamar kecil. Kamar kecil bukan kamar kecil tempat WC, tapi kamar sempit kecil untuk istirahat karena pada waktu masih anak-anak membantu orang tuanya membangun Ka'bah. Maka sampai sekarang diabadikan ada namanya Hijr. Terima kasih kita beri bersama dengan Alhamdulillah.